warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Priati dari kelas R2F. Di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya di tempat kerja saya di Klinik Ira Medical Center. Di Klinik Ira Medical Center tempat saya kerja ini di 24 jam. Tetapi ketika sudah jam 12 malam, itu untuk ke bawah, itu hanya untuk emergency. Pada saat itu saya jaga dengan 5 orang, 1 orang satpam, 3 orang teman saya, 1 lagi adalah dokter. Ketika sudah jam 12 itu, dokter memutuskan untuk ke kamar karena memang suasana klinik ini sudah sepi. Pada hari itu tuh sudah habis hujan dan saya menyusul bersama 3 orang teman saya untuk ke ruangan ronsen. Ruang ronsen ini kita punya kamar, punya kasur untuk kita beristirahat. Tepatnya ini adalah pintu ronsen dan kita tidur di bawah samping pintu ronsen tersebut. Dan tempat ronsennya ini di bawah tangga, dekat lorong, sudah lorong. Dan satpamnya ini beristirahat di ruang tunggu. Di situ ada bangku besar, satpam boleh beristirahat di situ. Ketika jam 2 pagi ini saya nggak kerasa, saya main handphone karena saya belum mau tidur, saya belum ngantuk. Teman-teman saya sudah pada tidur. Dan saya mendengar ada yang mengetuk kamar dan berbicara pasien. Seperti satpam memberitahu kita kalau misalkan ada pasien. Biasanya ini satpam kalau ngasih taunya pakai nama, memanggil nama kita. Tetapi ini nggak manggil nama, dia cuma bilang pasien. Saya berpositif, oh mungkin satpamnya ngantuk kali ya. Ya sudah, saya sautin, baik pak, gitu, siap pak, gitu kan. Terus ketika saya udah rapi-rapi, pakai masker, saya buka pintu, tetapi kok masih gelap. Biasanya nih kalau ada pasien, pasti satpam selalu nyalain semua ruangan. Kita memang seperti itu. Ketika sudah tidak ada pasien, kita mematikan semua lampu klinik kecuali tangga, ruang dokter, sama kamar mandi, sama musola. Itu nggak dimatiin lampunya. Ruang tunggu, apotik, UGD itu dimatiin, sama teras klinik itu juga dimatiin lampunya. Tapi pas saya buka pintu, kok belum dinyalain ya lampunya. Oh mungkin satpamnya lupa kali. Ya udah, saya jalan dari ruang ronsen menuju ruang resepsionis. Saya jalan, tapi di situ saya tidak menemukan ada pasien. Saya melihat satpam itu masih tertidur pulas, seperti tidak ada yang ganggu dia, maksudnya seperti nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya saya nyalain lampu semua klinik, saya bangunin satpamnya, pak bangun, mana pasiennya gitu. Terus kata satpamnya, jangan ngigo Dela, tidak ada pasien dari jam 12 tadi, kayak gitu. Kamu ganggu saya tidur aja, kayak gitu, sambil bercanda. Kamu ganggu saya tidur aja, saya lagi mimpi indah, kayak gitu. Udah tenang, lanjut tidur, nggak ada siapa-siapa, matiin lampunya. Oh iya pak, saya matiin lampunya. Aku bilang, oh ya udah, mungkin tadi jelas kok itu ada yang manggil gitu kan. Dan saya lari dari resepsionis itu, jujur saya takut, saya lari untuk menuju ruang ronsen. Ketika saya masuk ruang ronsen, ini Kak Dia sudah bangun. Kak Dia bangun dari tidurnya dan Kak Dia nanya, udah ditensiin dia lah pasiennya. Itu biasanya kalau misalkan memang ada pasien, ketika sudah daftar, dia nanti kita tensi dulu, kita ukur suhu badan, baru bisa ketemu sama dokter. Dan aku jawab, nggak ada siapa-siapa kak, nggak ada pasien. Loh, terus saya dan Kak Dia hanya saling tatap-tatapan, dan jujur kami langsung tidur. Dan keesokan paginya dapat cerita dari Pak Dodi. Ketika saya bangun, kita bangun sama-sama jam 5:30. Waktu itu saya lagi tidak sholat. Saya bangun jam 5:30, saya rapi-rapi, saya gulung kasur, kita sama-sama buat untuk jaga lagi ke tempat masing-masing. Dan situ satpam cerita dengan gaya gaulnya dia, namanya Pak Dodi ya, dia memang gaul banget, orangnya lucu, humoris, dan bercandanya dia ngomong seperti ini, gara-gara Dela semalam bangunin gue,
katanya ada yang manggil, katanya dia bangunin satpam, gara-gara ada yang bangunin pasien, gue jadi dikerjain juga gitu. Terus aku celetuk, dikerjain apa pak gitu. Terus kata dia, jam 3 ada yang gedor-gedor. Gue bilang, sabar pak. Pas gue nyalain lampu, gue lihat, oh memang ada orang, ada bapak di depan pintu di kantong wastafel. Terus ketika gue buka kunci yang bawah pintu, gue buka pintu nggak ada siapa-siapa. Gue takut ketika gitu. Gue takut, akhirnya gue pindah tidur di bawah AC depan apotik. Terus dengan bercandanya aku bilang, badan doang gede tapi takut kayak gitu juga. Terus kata dia, makanya lu pada kalau tidur tuh baca doa. Terus kata aku, ya bapak juga lah kalau tidur baca doa gitu. Jadi ternyata di situ bukan aku aja ngerasain, satpamnya juga ngerasain, Kak dia juga ngerasain. Dan itu sedikit pengalaman menurut aku yang horor banget, karena aku selama kerja di sana 3 tahun aku nggak pernah ngalamin apapun. Walaupun ada pasien yang meninggal atau segala macam, aku nggak pernah digangguin. Tapi pada saat itu aku diisengin, mungkin mereka mau ngasih tahu kalau mereka tuh ada di sini, seperti itu. Kurang lebih itu cerita yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.